tidak berkualitas, online-nya tidak laku. Semuanya soal kualitas. Yang kualitasnya baik, online-nya akan laris. Subscribe-nya akan tinggi, follower-nya akan tinggi. Tapi yang kualitasnya tidak bagus, tidak dapat follower, tidak dapat subscriber. Inilah online ini adalah seleksi yang paling kejam dalam hal menseleksi kualitas. Tiru Pak Huda ini. Pak Huda ini dakwahnya dari offline menjadi online. Ternyata tetap banyak yang minta dakwah dari Pak Huda. Berarti kualitas. Nah, saya tidak tahu. Tolong Ibu, pasti tahu Ibu ini sudah melihat online, bimbingan belajar online yang lain. Pasti sudah melihat. Coba Ibu mengukur diri dibanding yang Ibu terbaik itu, Ibu posisinya di mana? Nah, Ibu harus tahu kualitas itu nilainya 1 sampai 10. Yang terbaik itu 10. Yang sangat tidak baik 1. Nah, yang anggap Ibu terbaik menjalankan online itu Ibu nilainya berapa? Dia bagus sekali Pak, tapi kira-kira nilainya 8 lah. Kalau 10 tidak, ada kekurangannya, ya saya anggap dia nilainya 8 Pak. Baik, berarti online yang terbaik yang pernah Ibu lihat nilainya 8. Sekarang Ibu menilai diri sendiri. Nilai Ibu berapa? Di atas dia atau di bawah dia? Kalau di bawah berapa? Sebut aja kepada diri sendiri. Nilai saya adalah 6. Ngomong keras-keras di depan cermin. Nilai saya adalah 7. Nilai saya adalah 8 sama dengan dia. Nilai saya adalah 9, lebih baik dari dia. Kemudian Ibu nonton lagi video Ibu ketika online, ketika latihan online. Bandingkan dengan video online orang yang nilainya 8 tadi. Setelah Ibu bandingkan, Ibu berkaca lagi, ngomong di depan kaca sendirian. Nilai saya ternyata 5. Berarti saya harus memperbaiki di bidang ini. Nilai saya ternyata betul, saya lebih baik dari dia. Nilai saya 9. Berarti Ibu berani online. Bagaimana Pak nilai saya kalau 7 di bawah dia? Mungkin berani juga. Cuma jangan mengharap follower atau jangan mengharap subscriber lebih banyak dari dia. Kalau nilai saya 6,5, saya sarankan kalau nilainya 6,5, tingkatkan dulu nilai Anda dengan cara latihan, belajar. Setelah Anda menjadi 7,5, baru Anda buka online. Mengapa kalau 6,5 saya sarankan jangan dulu, jadikan kemampuan Anda 7,5? Karena begitu Anda buka online dan orang menilai nilai Anda hanya 6,5, dia akan lari ke yang nilainya 8. Dia akan lari yang nilainya 7,5. Ibu sudah kehilangan nama, sudah kehilangan reputasi. Jadi lebih baik Ibu berkaca, bandingkan dengan yang online nilainya 8, Ibu berapa di mana? Begitu Ibu yakin nilai saya juga 8, go! Kira-kira begitu. Tapi sekali lagi yang lebih tahu adalah Ibu sendiri. Saya bukan bidang saya. Makasih. Pertanyaan terima Danan. Ada pertanyaan Ibu Aicha. Hari ini saya kira sudah terjawab tadi. Tapi saya bacakan aja. Saya sudah bertanya bagaimana sudut pandang Bapak tentang cara mengalokasikan persentase besarnya dana yang dimiliki untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk berinvestasi. Saya kira tadi sudah ya. Kita lewat. Ya sudah tadi ya. Berikutnya adalah dari Mas Aditya Sujiarno. Kondisi bertanya, dalam kondisi new normal, bisnis landscape tentu mengalami perubahan yang signifikan. Bagaimana cara untuk memprediksi bahwa bisnis baru yang akan dijalankan memiliki peluang besar? Sayang kita nggak bisa dialog ya. Beliau sudah berbisnis atau belum, bisnisnya apa, sehingga saya lebih spesifik bisa memberikan gambaran. Tapi terus terang, kalau saya ditanya itu jawaban saya pendek saja. Saya tidak tahu.
saya tidak tahu. Dan saya adalah bukan orang yang tahu segala-galanya. Saya juga punya keterbatasan. Saya juga punya tidak harus semua tahu. Tetapi gambarannya bahwa begini, saya percaya orang yang sudah bisnis, dia akan tahu bagaimana mencari jalan keluar ketika bisnisnya itu mengalami kesulitan. Dan kesulitan itu disebabkan oleh seperti COVID-19 ini. Jadi kan orang sudah berbisnis, kemudian mengalami kesulitan. Kesulitan itu kan pokoknya ada dua, dari luar atau dari dalam. Kalau dari dalam kan masalah dari manajemen kita sendiri atau sikap kita sendiri. Yang dari luar adalah ya misalnya ada COVID, kemudian kebijakan pemerintah yang berubah, kemudian perilaku konsumen yang berubah, dan seterusnya. Nah, Anda coba menganalisa, karena yang paling tahu adalah Anda sendiri. Ini internal atau eksternal? Atau campuran? Ada internalnya, ada eksternalnya. Anda selesaikan satu persatu. Saya kira itu, Pak. Ya, makasih. Gantian ada yang raise hand, barangkali Mas Dikir Imaduddin. Monggo, tunggu dulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya Pak Dahlan, jadi saya tuh kemarin nyoba bisnis kayak rumah gitu ya Pak ya, repacking rumah, terus saya share ke grup OKOC gitu yang berbisnis lah. Nah terus gak lama kemudian ada kompetitor yang masuk dengan harga yang lebih murah gitu, dengan packingan yang sama. Minta saran Pak, kalau kayak gitu sebaiknya apa yang bisa kita lakukan Pak? Ini bisnis rumah ya, perumahan ya? Bukan bisnis, iya bisnis apa? Rumah. Perumahan. Iya rumahan benar. Perumahan ya. Baik. Kalau boleh di daerah mana? Baik, nggak apa-apa. Sebetulnya banyak pertanyaan saya yang ingin saya sampaikan ke beliau Mas Dikri ini. Misalnya sudah berapa lama bisnis di perumahan itu, sebelum bisnis perumahan apakah pernah bisnis lain di bidang apa, dan apakah ketika bisnis lain itu maju atau tidak, apakah ketika bisnis perumahan ini sebagai pelarian dari bisnis lama yang kurang baik atau sebagai pengembangan dari bisnis lama yang baik. Ini jawabannya akan berbeda-beda. Jadi pertanyaan saya adalah sudah pernah bisnis atau belum? Apakah bisnis perumahan ini yang pertama atau tidak yang pertama? Kalau tidak yang pertama kemarin berhasil atau tidak? Kalau berhasil berarti ini sebagai pengembangan. Kalau tidak berhasil ini sebagai pelarian. Pelarian itu ada dua, pelarian baik dan pelarian tidak baik. Pelarian baik adalah karena dia tidak putus asa. Memang bisnis saya pertama gagal, tapi saya tidak boleh putus asa. Kemarin itu memang saya betul-betul salah memilih bidang bisnis. Bukan saya yang salah, kurang serius berbisnis. Maka saya coba yang lain lagi. Nah, ini pelarian yang baik. Pelarian yang jelek adalah ini dulu saya bisnis gagal. Ini saya dapat tawaran bisnis ini, saya lakukan. Siapa tahu di situ saya bisa memanfaatkan. Nah, ini namanya jelek. Ini namanya pelarian. Jadi lari dari kesulitan. Inti manusia adalah jangan lari dari persoalan. Yang terbaik adalah jangan lari dari persoalan. Kalau ada kesulitan, terus dicari, kenapa ini sulit? Apa yang harus saya lakukan lagi? Apa yang harus saya lakukan lagi? Karena kalau Anda sulit, kemudian Anda lari ke tempat lain, di tempat lain itu pun jangan Anda sangka akan mudah. Di tempat lain itu juga akan sulit. Anda di tempat lain itu sulit, Anda lari lagi ke tempat lain lagi. Jangan sangka di sana mudah. Di sana juga ada kesulitan, bahkan mungkin lebih sulit. Nah, saya tidak tahu Anda ini yang mana. Karena itu lebih baik Anda sendiri yang menjawab. Terima kasih, Mas Yuda. Sekarang geser ke chat lagi dari bentar.
Mbak Wisam Geni. Mengapa pengusaha muslim masih sedikit Pak? Padahal sistem ekonomi Islam sangat mendukung orang menjadi pengusaha. Monggo Pak yang hati banyak ini. Padahal Apa tadi Mas Yuda? Oke, padahal sistem ekonomi Islam sangat mendukung orang menjadi pengusaha. Mungkin ya Rasulullah pengusaha, sahabat pengusaha, 8 dari 9 itu rezeki itu berdagang, tetapi mengapa kok pengusaha muslim masih sedikit? Barangkali begitu kaitannya. Halo. saya kira ini pertanyaan terlalu mudah juga, pertanyaan Mas Huda juga, pertanyaan banyak orang seperti itu. Kenapa ajaran Islam ini sangat pro bisnis, tetapi orang Islam sangat jarang berbisnis? Mengapa Nabi kita ini bisnismen, tetapi umatnya jarang yang menjadi Nabi Muhammad kan sangat bisnismen terpercaya. Sampai ketika kawin maharnya berapa? Maharnya berapa puluh unta, ada yang bilang 99, ada yang bilang 40, ada yang bilang apa. Padahal waktu itu satu unta itu sama dengan satu Ferrari. Berarti mahar kawinnya Nabi Muhammad ini 99 Ferrari atau 100 Ferrari. Kalau tidak kaya, mana mungkin bisa memberi mahar Ferrari berpuluh-puluh seperti itu. Nah, jadi pertanyaan Ibu tadi adalah pertanyaan kita semua. Saya tidak bisa menjawab. Biarlah ini menjadi pertanyaan kita semua. Biarlah ini kita jawab semua. Jadi saya juga nggak bisa menjawab. Hanya saya pernah berpikir begini. Saya orang Jawa Timur. Di Jawa Timur ini terlalu banyak kiai. Luar biasa banyaknya kiai. Kiai bintang 9 itu bukan sekadar bintang 5 ya. Kiai bintang 9 itu ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini banyak sekali jenderal. Di Jawa Timur ini banyak sekali politisi. Tetapi coba hitung di Jawa Timur ini berapa konglomerat yang Islam. Ada satu teman saya meninggal dunia, yang pengusaha ikan ya. Apa yang salah? Jadi Ibu, saya juga bertanya. Jadi ketolong saya bertanya, Ibu yang menjawab. Tolong Mas Yuda, tolong Ibu tadi diminta bicara Mas Yuda. Menurut Ibu kenapa itu? Pak Wisam Geni, monggo. Halo. Bu Wisam Geni bisa bersuara? Oke. Ada? Halo? Atau yang lain mau jawab? Dahlan Iskan yang punya jawab pos dulu. Kalau saya kira ya tingkatnya belum 24 karakter Pak. Iman terhadap Allah, tauhid di bisnisnya masih tengah-tengah. Saya artinya semangat kemauan ada di belum 24 karat, barangkali hanya 16 karat atau sekarang barangkali makanya gampang sekali menyerah dengan keadaan tadi. Rata-rata kalau saya begitu. Barangkali yang lain mau komentar monggo. Bisa gini. Oke, nggak ada. Padahal mohon izin masih banyak di bawah. Saya lanjutkan. Lah kan, tapi kan sudah mau buka kan ini kan ya? Jam 5 betul. Kalau dua lagi gimana Pak? Baik. Dua lagi. Ini agak panjang dari Mas Eko Satrio. Mas Eko itu mempunyai produk teknik IT, kemudian teknologi ini jika dikeluarkan mempunyai dampak yang sangat signifikan yang bisa merusak pasar. Saya nggak tahu pasarnya apa. Mohon masukannya, Pak harus mencari dukungan dari pemerintah, harus menghubungi siapa
agar bisa produk yang sudah saya buat dapat dinikmati oleh pasar. Nah, ini yang nggak jelas khususnya apa ya, Mas? Baik. Kalau memang Anda punya produk yang bagus sekali sampai bisa mengubah pasar, permintaan saya satu, Anda cabut kalimat yang mengatakan pemerintah tadi. Berharap kepada pemerintah tadi, Anda cabut kalimat itu. Anda buang jauh-jauh. Sebaiknya Anda tidak bertumpu kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Karena itu akan bisa menghambat Anda nanti. Kalau memang Anda yakin temuan Anda atau bidang Anda ini begitu hebatnya sampai akan bisa merusak pasar, Anda jalan. Jangan berharap kepada siapa-siapa, apalagi pemerintah. Itu jiwa berharap kepada pemerintah, itu jiwa yang bertentangan dengan bisnis. Jiwa yang melekat di bisnis adalah jiwa mandiri, mengatasi persoalan oleh diri sendiri, tidak berharap pada siapapun. Itu ciri utama bisnis. Orang yang berharap kepada pihak lain adalah selemah-lemah orang. Ya, karena Anda berharap, maka Anda nanti mudah di PHP. Orang yang tidak mudah berharap kepada siapapun, dia tidak akan bisa di PHP. Jadi kalau sekarang banyak orang yang PHP karena dia merasa berharap kepada orang lain. Saya harapkan kita yang muda, ada yang muda, lupakan kata berharap pada orang lain. Terima kasih Mas Yuda. Satu lagi barangkali Mas Dagi dari chat maupun di resen dia menyampaikan, Pak Aura, mahasiswi bisnis jurusan bisnis creation. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara agar ide bisnis yang saya miliki dapat menarik perhatian investor, terutama investor jenis angel investor Pak. Terima kasih. Kata angel investor. Monggo Pak Dahlan. Baik, ya seperti Pak Huda, saya juga tidak tahu persis seperti apa, sehingga saya tidak bisa menjawab yang konkret. Tetapi begini, di dunia ini terlalu banyak uang. Di dunia ini juga terlalu banyak orang kaya yang mengalami kesulitan, uangnya mau ditaruh di mana? Ditaruh di bank, bunganya sekian. Ditaruh di saham, sekarang iklim saham lagi jatuh. Dipinjamkan ke orang, nanti tidak balik. Dibelikan tanah, ini nanti jualnya juga susah. Banyak orang kelebihan uang mencari perusahaan seperti gadis cantik. Suaranya hilang Pak Dahlan. Tidak tahu seberapa cantik. Oke. Ya. Baik. Kedengaran Mas Dah? Ya, kalau kedengaran, tadi putus tadi. Baik. Jadi, halo? Iya, kedengaran. Nah, jadi saya tidak tahu seberapa cantik rintisan Anda ini. Tetapi kalau rintisan Anda ini cantik, nilainya 8. Jadi cantik itu kan berbeda dengan cantik. Ada cantik banget, cantik sekali, sangat cantik, terlalu cantik, kan begitu. Nah, karena itu lebih baik dinilai berapa. Seperti Ibu tadi saya bilang kualitasnya berapa. Bagusnya rintisan Anda ini Anda nilai berapa. Katakanlah kalau ide Gojek dulu, saya nilai 9 nilainya, ide Gojek. Nah, Anda seberapa hebat dibanding ide Gojek itu? Anda nilai. Nah, kalau nilai Anda 8, gampang cari investor.
Kalau nilai Anda 9, lebih gampang lagi cari investor. Kalau nilai Anda 10, investor akan rame-rame datang sendiri ke Anda, nggak usah dicari. Berarti Anda harus mengerjakan itu dulu sebaik-baiknya, kemudian Anda pasarkan itu sebaik-baiknya, baru nanti investor melihat, oh itu ada rintisan seperti itu, saya mau datang, saya mau beli. Saya kira begitu. Saya begitu Mas Yuda ya, saya kira sampai di sini, lain kali kalau memang kurang kita sambung lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung tutup ya Pak Dahlan. Sahabat IDSF yang kami hormati, kita dengan bersama-sama diskusi yang saya kira cukup meriah. Mohon maaf masih banyak yang setting yang belum bisa terjawab. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berdiskusi, berdialog lain, mengindak ilmu dengan the real mentor, the real coach, saya kira Pak Dahlan. Memang sekali lagi beliau ini ilmunya keluar kalau ada pertanyaan, dan pertanyaannya itu sebaiknya harus spesifik. Kalau yang agak imajiner itu jawabnya panjang lebar, ya kemudian hasilnya juga agak imajiner. Baik, sudah hampir buka, marilah kita akhiri ngabuburit ini dengan bersama-sama membaca Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa a'udzu ilaik. Saya mohon maaf jika memimpin atau menjadi host acara ini kurang berkenan dan kurang bisa memenuhi harapan dalam pertanyaan yang lain. Sekali lagi saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Dahlan Iskan dan Bapak Insinyur Misbahul Huda yang sudah menjadi moderator pada kajian ngabuburit IDSF sore hari ini. Sahabat IDSF yang dirahmati Allah, ada informasi dari kami, insya Allah besok kegiatan kajian ngabuburit akan diisi oleh Ustaz Dr. Muhammad Taufik Amin dengan tema urgensi silaturahim di saat pandemi. Buat sahabat